Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, anak-anak yang salih-salihah, siswa-siswi SD Islam Diponegoro Surakarta. Kali ini Ustaz Fahmi akan menceritakan sedikit tentang kisah yang ada di Perang Badar. Sedikit gambaran, Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Yang mana pada tahun itu pula pertama kali turunnya perintah puasa. Dan terjadinya di tanggal 17 Ramadan, hari Jumat tepatnya. Nah, kali ini Ustaz cerita satu kisah saja, cuplikan yang kita bisa ambil pelajaran dari sana. Yaitu kisah terbunuhnya Abu Jahal. Jadi setelah terjadi perang Badar, ada dua anak masih remaja, masih belasan tahun usianya, mungkin seusia kelas 6 atau kelas 1 SMP, 2 SMP. Dua anak ini mendekat kepada satu sahabat, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, maka dua anak ini karena orang Madinah dan melawan 1000 pasukan Mekah, di mana pasukan muslim jumlahnya 313. Nah, bertemulah di tempat namanya Badar. Dua anak ini bertanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, tunjukkan kepada kami mana yang namanya Abu Jahal dari pasukan kaum Quraisy itu." Karena mereka dua anak ini orang Madinah, maka belum kenal mana yang namanya Abu Jahal. Kemudian dua anak ini karena sungguh-sungguh, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang awalnya kaget, bingung, heran, kenapa cari Abu Jahal? Kemudian dijawab dua anak ini, "Kami dengar dulu Abu Jahal ini sering mencaci Rasulullah SAW. Maka kami akan menghadapi Abu Jahal. Siapa di antara kami yang akan mati duluan?" Maju dengan gagah. Kemudian saking semangatnya, cintanya sama Rasulullah, pengen bela Rasulullah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kemudian dicari di mana di antara pasukan kafir. Ternyata kelihatan Abu Jahal di satu tempat, ditunjukkan kepada dua anak ini. Itu yang namanya Abu Jahal itu di situ. Ternyata Abu Jahal ada di depannya pohon. Di situ dijaga oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dua anak ini maju. Ternyata dua anak ini namanya Mu'ad dan Mu'awwid. Yang Mu'ad maju pertama. Maju menghabisi orang-orang yang ada di sekitar Abu Jahal dulu, kemudian maju duel sama Abu Jahal. Ketika sampai di tempatnya Abu Jahal, maka dia serang Abu Jahal sampai putus kakinya. Wah. Kemudian ternyata dibalaslah oleh putranya Abu Jahal yang waktu itu masih kafir, namanya Ikrimah. Kelak Ikrimah ini juga masuk Islam. Dipotong tangannya Mu'ad, terputuslah. Maka Abu Jahal sudah tersungkur karena kakinya patah, Mu'ad juga tersungkur karena tangannya patah. Mu'awid yang satu lagi tadi, remaja satu lagi, dia maju. Anak muda ini satu maju, kemudian maju menghabisi orang-orang di sekitar Abu Jahal dan hendak membunuh Abu Jahal. Tapi ternyata karena orang sekeliling Abu Jahal juga banyak, Mu'awid pun syahid di situ, gugur di sana. Setelah itu sekian lama perang terjadi, ternyata perang sudah selesai. Pasukan muslim yang 313 itu, Masya Allah luar biasa. Bukan hanya Mu'ad dan Mu'awid. Orang-orang muslim yang lain ketika melawan orang kafir, padahal jumlahnya sedikit dan tidak bawa senjata apapun, kecuali pedang yang disarungkan. Ternyata karena itu biasanya orang Arab menyarungkan pedang. Dan tidak bawa kendaraan unta, kuda, udah seadanya. Tapi orang kafir Quraisy 1000 ini, 1000 pasukan dengan lengkap senjatanya, baju perangnya lengkap. Tapi ketika orang muslim menyerang orang kafir Quraisy, hendak menyerang, rupanya banyak orang kafir yang belum sampai kena pedangnya sudah mati duluan. Jadi diserang, sudah mati. Luar biasa ini adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Ternyata apa? Allah turunkan 1000 malaikat pertama. Kemudian diturunkan lagi 3000 malaikat. Sampai akhirnya Allah turunkan 5000 malaikat untuk menolong pasukan Badar. Karena Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum perang itu. Dan sangat berharap kemenangan. Kalau tidak menang maka siapa yang akan menyembahmu ya Allah, kata Rasulullah SAW di hari besok. Karena muslimin waktu itu sangat sedikit. Rupanya setelah selesai perang,
menanglah pasukan muslimin, orang kafir Quraisy sudah kalah. Rasulullah bertanya pada kaum muslimin, adakah di antara kalian yang melihat di mana Abu Jahal? Bagaimana keadaan Abu Jahal sekarang? Dicari-carilah Abu Jahal. Dicarilah. Rupanya Abu Jahal masih tersungkur di dekat pohon tadi. Terus ditemukan oleh satu sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal belum meninggal. Abu Jahal masih sekarat dengan kakinya yang terputus. Kemudian sambil tanya, diinjaklah sama Abdullah bin Mas'ud. Diinjak lehernya. Kemudian bertanya dia dalam keadaan sekarat itu Abu Jahal, siapa yang hari ini menang? Dijawab sama Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasulnya yang hari ini menang. Maka kemudian dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud. Dan wafat, mati. Dalam keadaan terhina, dalam keadaan kafir Abu Jahal. Amr bin Hisham nama aslinya. Kemudian dibawa di hadapan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan satu rasa syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Shadaqa wa'adah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Shadaqa wa'adah. Menolong hamba-hambanya. Meneguhkan pasukannya. Meneguhkan tentaranya. Dan telah mengalahkan musuh-musuhnya. Maka itu sedikit yang bisa saya ceritakan. Semoga kita menjadi seperti dua anak tadi yang semangat membela Rasulullah. Bukan masalah perangnya, tapi kecintaannya kepada Rasulullah yang besar. Sehingga mau membela Rasulullah, siapa yang menyakiti Rasulullah, dia yang paling depan akan membela Nabi Muhammad SAW. Meski usianya masih remaja, masih belasan tahun. Mungkin itu, semoga kita termasuk anak-anak, semoga kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga adik-adik yang nonton ini juga semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit dari Ustaz. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.